Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan satu berita dari puluhan, bahkan lebih ya, berita yang agak sedikit kontroversial terkait dengan ukuran kemiskinan yang dipakai Bank Dunia yang berbeda dengan BPS dan kemudian menghasilkan jumlah penduduk miskin yang jauh berbeda. Nah, saya juga sempat melihat beberapa medsos, bahkan pakar yang berbicara, tapi bukan pakar ekonomi ya. Dan mungkin nanti sambil saya bacakan berita ini, saya akan beri komentar. Saya pilih berita yang relatif lengkap terkait ini, yaitu dari bisnis.com. Judulnya Menakar Akurasi Data Orang Miskin RI versi BPS, PS ya, Persus Bank Dunia. Nah, ditulis hari Selasa 29 April jam 10.45 oleh jurnalis Surya Dua Arta Simanjuntak dari bisnis.com. Nah, saya bacakan, laporan terbaru Bank Dunia menyita sorotan karena menjelaskan bahwa 60,3% penduduk atau 172 juta orang Indonesia miskin. Bayangin ya, 60,3, lebih dari separuh kan? Jumlahnya berbeda jauh dengan versi Badan Pusat Statistik atau BPS. Data itu terungkap dalam laporan terbaru Bank Dunia, World Bank, bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025. Bank Dunia merilis analisis kondisi ekonomi Indonesia proyeksi tahun ini dan beberapa tahun mendatang, juga tingkat kemiskinan berbagai negara. Kebetulan kanal ini sudah membahas beberapa bagiannya, tapi belum tentang tingkat kemiskinan ya. Nanti kita akan juga melakukan assessment. Kali ini saya baca beritanya dulu aja. Bank Dunia menjabarkan data kemiskinan berdasarkan berbagai standar, mulai dari standar kemiskinan internasional atau International Poverty Rate sebesar US $2,15 PPP gitu ya. Lalu yang kedua, standar kemiskinan negara berpendapatan kecil menengah sebesar $3,65 PPP hingga standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas. Jadi menengah bawah, menengah atas, sebetulnya menengah bawah yang tepat ya. Jadi yang International Poverty Rate sendiri. Sebesar ini yang menengah atas sebesar 6,85 PPP. Apa itu PPP? P3 ya. Atau Purchasing Power Parity alias paritas daya beli. Nah, ini adalah konsep untuk menyetarakan harga sekumpulan barang yang identik di berbagai negara sehingga menggambarkan harga yang setara atas suatu barang di negara-negara yang berbeda. Asumsi persamaan keadaan ekonomi melalui harga itu menjadi salah satu landasan PPP sebagai acuan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Nah, sebenarnya harus saya mohon maaf saya jelaskan sedikit. Jadi PPP ini kan terutama basisnya adalah perbedaan harga-harga tadi, tingkat inflasi, tapi barang-barang terpilih yang dipersamakan sehingga nanti kurs berdasar PPP ini tidak sama ya dengan kurs aktual yang di pasar. Misalnya kita sekarang 16.750 atau 16.800, bukan itu yang dipakai. Jadi ada perbandingan berdasarkan kurs yang sudah diterapkan PPP ini. Ya, kurang lebih begitu, nanti kita baca lagi dulu. Nah, Bank Dunia lalu mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas, upper middle income country sejak 2023 ya. Jadi kita masuk upper middle income country, tapi kalau kita lihat tabelnya, ya kita menengah atas tapi paling bawah di kelompok menengah atas. Salah satu yang paling bawah di kelompok. Jadi karena dekat dengan batas garisnya. Nah, dijelaskan lagi oleh bisnis.com karena berhasil mencapai pendapatan nasional bruto atau gross national income GNI sebesar $4.580 per kapita. Ini GNI ini sedikit berbeda dengan GDP ya. Nah, sebuah negara akan tergolong upper middle income country jika memiliki GNI, ada batasnya ini, 4,466 sampai 13.845. Lihat, kita 4580, batasnya itu 4466. Jadi sedikit di atasnya. Tapi perlu diketahui batas ini tiap tahun berubah ya. Hati-hati, ini saya belum ngecek. Ini bisnis ini mungkin pakai yang terkini kemarin ya. Jadi ini geser. Biasanya naik 50 sampai $100 batasnya itu per tahunnya.
Nah, status itu membuat perhitungan jumlah penduduk miskin Indonesia dapat mengacu pada standar berpendapatan menengah atas. Nah, itu persoalannya ya. Kita di menengah atas itu sebetulnya hanya sedikit di atasnya. Jadi kalau kita pakai ukuran menengah atas jadi kelihatan kita bawah ya. Nah, nanti kalau pakai garis kemiskinan yang kelompok itu jadinya kita mungkin miskinnya banyak banget. Jadi saya gambarkan sederhana. Jadi kalau misalnya ukuran kemiskinan orang-orang yang relatif umumnya kaya itu kan beda dengan ukuran kemiskinan orang-orang yang relatif menengah bawah atau ukuran kemiskinan untuk yang paling bawah. Itu versi Bank Dunia begitulah cara mengukurnya. Tentu bisa diperdebatkan ya, tapi itulah yang mereka pakai. Nah, ternyata Bank Dunia mencatat 60,3% warga RI orang miskin. Ini tadi berdasarkan ukuran standar untuk negara berpendapatan menengah atas. Nah, tadi kan ukurannya adalah sehari 6,85 PPP ya, purchasing power parity ya. Nah, nilai itu setara dengan Rp114.271. Asumsi kurs JISDOR 16.682. Ini berarti ketika dolar ini ketika berita ini diturunkan. Namun perlu digarisbawahi, nilai purchasing power parity tidak bisa dikonversi begitu saja dengan kurs dolar Amerika Serikat pada umumnya, karena merupakan konsep yang berbeda dari kurs mata uang untuk transaksi. Nah, sudah ada itu nih dari Business.com, tapi nanti kalau kita lihat bawahnya, nampaknya ada revisi dari jurnalisnya, karena mungkin sebelumnya dia tidak menaruh ini, sekarang ditaruh. Jadi nggak pakai 114.271 ya, karena kursnya beda gitu aja lah. Nah, angka garis kemiskinan itu harus dihitung dengan PPP Conversion Factor. Beda. Berdasarkan catatan Bank Dunia, PPP Conversion Factor Indonesia 2017 adalah 4.756,17. Tapi ini juga harus hati-hati. Ini dia pakai tahun berapa sebenarnya? Betul, basisnya tahun dasarnya 2017. Sebenarnya tiap tahun ada perubahan juga. Bisa naik, bisa turun. Nah, tapi anggap aja ini kita baca berita ini seperti itu cara jurnalis memberitakan. Nah, artinya garis kemiskinan berdasarkan standar negara berpenghasilan menengah atas adalah setara 32.579,7 rupiah atau 977.393. Ini berarti dia sudah memakai yang kurs ini, kurs apa? Kurs PPP, bukan kurs tadi 6,85 kalau dikalikan dengan 16.700 misalnya, itu beda dengan ini. Dia pakai ini. Berita ini sudah menyesuaikan begitu. Nah, berdasarkan data Sosenas, jumlah penduduk 285,1 juta orang. Ini versi jurnalis ya, bukan versi Bank Dunia. Bank Dunia hanya menaruh angka 60,3%, maka setara 172 juta orang. Di Bank Dunianya tidak ada jumlah orang, cuma ada 60,3%-nya. Nah, Bank Dunia memproyeksikan penduduk miskin tersebut akan menurun sedikit demi sedikit beberapa tahun mendatang. Ini menarik ya. Laporan yang sama memproyeksikan pertumbuhan ekonomi melemah di 2 tahun ini, 2025-2026. Nah, tetapi dalam hal kemiskinan tetap bisa diturunkan. Nah, di sini jadi 58,7%, tadi 60,3 ya. Lalu turun jadi 57,2 2026 dan turun 55,5% pada 2027. Nah, sebagai perbandingan, presentasi penduduk Indonesia pada tahun lalu menjadi yang tertinggi kedua di negara-negara berkembang Asia Tenggara. Jadi di sini disebutkan lebih rendah dari Laos, lebih tinggi dari Malaysia, lebih tinggi dari Thailand, lebih tinggi dari Vietnam dan juga Filipina. Nah, ini di sini ada tabel ini khusus Indonesia. Nah, itu ada tentang di bawah itu yang hampir dekat bawah. International Poverty Rate itu sebetulnya juga dipakai untuk ukuran kemiskinan ekstrim ya. Kemiskinan ekstrim bisa dipakai begitu, bisa dipakai untuk negara-negara berpendapatan rendah. Ukuran kedua Lower Middle Income Poverty Rate 3,65 tadi, yang ini 2,15 yang kemiskinan ekstrim ya. Nah, yang negara berpendapatan menengah bawah itu 3,65. Nah, yang diceritakan adalah ukuran upper middle income poverty rate 6,85. Sekali lagi PPP ya. Nah, saya baca lebih lanjut.
Nah, tapi nanti ini bisa dilihat tabelnya dibaca oleh para pemirsa. Data kemiskinan Indonesia menurut BPS, ini subjudul berikutnya. Sementara itu ini jurnalisnya mau membandingkan tuh ukuran Bank Dunia. BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau 8,57% per September 2024. Ini data terkininya, yang data Maret belum keluar ya, Maret 2025 belum keluar. Nah, dijelaskan itu turun dan seterusnya. Saya bacakan aja lebih cepat. Ada dikutip juga pernyataan Kepala BPS, tapi dulu waktu mengumumkan angka ini saat 15 Januari 2025 ya. Jadi ini jurnalis mengerjakan PR-nya ya. Tadi data Bank Dunia terkini, ini BPS tapi keterangan di beberapa bulan yang lalu, karena itu data terakhir yang ada. Nah, saya masuk ke kesimpulan saja. Artinya cara perhitungan kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS berbeda. Nah, Bank Dunia mengkategorikan seorang miskin apabila pengeluarannya dan seterusnya ya. Lalu BPS beda. Tapi saya ingin memberi catatan sederhana. Sekali lagi, sebenarnya kurang tepat membandingkan ini ya. Jadi bukan berarti BPS itu salah atau benar. Saya tidak bermaksud begitu. Cara membandingkan kemiskinan itu ya ukurannya itu harus konsisten saja. Kalau pakai BPS coba dilihat naik atau turun. Pakai Bank Dunia naik atau turun, dan jangan lupa Bank Dunia ini keperluannya itu lebih untuk satu perbandingan antar negara. Nah, itu bagus kita pakai dia, karena kalau kita pakai BPS kita nggak bisa bandingin dengan negara lain. Nah, yang kedua, dia punya program-program terutama untuk kemiskinan ekstrim yang membuat dia bisa melihat apa istilahnya itu, disagregasi dari beberapa data untuk argumen dari kebijakan dia. Nah, sehingga kalau misalnya kita tadi pakai ukuran yang 6,85 itu enak dibicarakan ya, jadi viral lah. Tapi kita juga harus objektif ya, itu adalah ukuran untuk menengah atas. Kita memang masuk menengah atas tapi ranking bawah. Hanya tadi memang kalau bandingin misalnya dengan Malaysia, kita memang jauh lebih buruk. Tapi apapun berita dari bisnis.com ini menurut saya cukup objektif lah ya, meskipun tadi kalau bisa membacanya dengan saya sedikit tambahin keterangan tadi. Sebagai perbandingan, bukan berita, saya ini perlihatkan saja, nanti silahkan dicek sendiri. Ini contoh melihat kurs PPP, ini dari CEC Data ya. Nah, ini kan ada perubahan $1 berapa, ini kursnya bukan 16.800 atau berapapun. Tapi ini pun harus kita cross check karena ada PPP 2011, ada PPP 2017, tadi saya belum periksa. Kemudian kalau kita pakai yang berapa, kemiskinan 6,85, kita harus melihat nih datanya seperti ini sebelum proyeksi tadi. Jadi kan turun ini kalau berdasarkan ini kan. Nah, kemudian kita bisa juga periksa yang 3,65, ini sebenarnya lebih dekat dengan ukuran BPS. Nah, tapi tetap lebih tinggi hasilnya. Ini misalnya 18% untuk 2023, kita sekitar hampir 10 ya 2023. Nah, ini lebih dekat. Kemudian kalau yang kemiskinan ekstrim ini, nah ini kita sudah hampir 1,8, tadi sudah 0, berapa di tahun-tahun mendatang. Ini yang bisa dipakai untuk kemiskinan ekstrim. Tapi apapun terserah para pemirsa untuk bisa melihat berbagai ukuran. Cuma saya kok kurang sependapat kalau wah ini ukuran kemiskinan ya harus jelas ya, kalau pakai Bank Dunia itu apa saja ukurannya, seperti apa. BPS itu menurut saya tidak salah, yang penting kita bisa pakai. Dan jangan lupa ada data BPS yang lain ya, kan BPS pernah melansir soal kelas menengah, ada juga yang aspiring middle class, lalu kelas menengah. Nah itu kalau kita menambahkan aspiring middle class dengan yang miskin, nah itu kelihatannya ketemu ya. Dulu juga BPS punya, sayangnya itu kesalahan BPS menurut saya. Dulu mereka mengumumkan soal miskin, hampir miskin, rentan miskin lainnya. Nah, sayangnya sudah beberapa tahun ini tidak keluar data ini. Nah mungkin kalau ini ditambahkan dekat dengan ukuran ukuran yang 3,65 atau malah di atasnya sedikit. Jadi bagus juga kehebohan ini membuat BPS harus berpikir ulang tentang ukurannya, atau sekurang-kurangnya dia menyajikan selain ukuran itu tadi yang rentan, hampir, dan rentan miskin lainnya, nampaknya bagusnya dikemukakan lagi. Jadi bisa kita bandingkan. Dan yang lain lagi adalah
Bank Dunia ini, kalau urusan presisi, lebih presisi BPS dalam konteks menggambarkan. Karena sebetulnya yang diolah Bank Dunia ini juga data BPS loh ya, jangan salah. Yang diolah oleh Bank Dunia ini ukurannya ukuran Bank Dunia, tapi data pengeluaran yang diolah adalah data BPS. Silahkan masuk ke laman Bank Dunia, lihat metadatanya. Nah, cuma cara membaca Bank Dunia yang berbeda. Nah, mudah-mudahan informasi dari kanal ini bisa membuat wacana ini menjadi lebih konstruktif. Konstruktif artinya ya kita boleh kritik BPS, tapi juga harus paham mereka juga berdasarkan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Bank Dunia juga kita harus tahu 3 ukuran itu gunanya untuk apa dan dasarnya apa. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat buat para pemirsa.